saya ke sini. Nah, sekarang kita balik ke DBD. Perkenalkan saya Sumiati, Bu. Jadi saya kalau pernah mungkin dari kelurahan lihat buletin hari DBD, nah itu saya bikin. Jadi seperti itu, kita pantau terus bagaimana perkembangan kasusnya minggu kan. Nah itu gimana perkembangan termasuk insiden rate-nya seperti itu. Nah ini ada yang baru kadernya apa udah, tapi sebaru-barunya kader pasti udah sering ikut sama yang lama kan. Dampingin sama yang lama. Sih masih muda ya Bu ya, bisa jadi generus. Kalau buat saya kader itu istilahnya kaki tangan kita yang paling depan kan. Dari mau nggak hanya DBD lah, semua kan Bu, pokoknya ada apa aja pasti lewat. Kalau buat kita kader, kalau kita jadi mata-mata ada yang lebih jadi mata-mata. Ibu kader semua. Jadi saya selalu bilang itu kalau dibilang pahala itu banyak banget pahalanya karena bantu. Mudah-mudahan kita sama-sama ya. Terus yang vaksin tadi ya, sempat vaksin. Nah, vaksin untuk yang booster, benar tadi. Sekarang kan sasarannya, walaupun nanti untuk umum di atas 18 tahun, sekarang lansia dan yang punya penyakit menahun, seperti itu. Perlu di booster. Kenapa perlu di booster? Karena yang paling beresiko. Karena daya tahan tubuhnya tidak sebaik yang masih muda kan, ya, kayak gitu. Jadi nanti kasih tahu sama lansia yang ada di rumah. Kalau misalnya udah mau booster kali sama Omikron kan, gitu. Biar nanti terlindungi. Karena gini, yang muda itu kan gerak kemana-mana Bu, dia bawa, dianya kagak apa-apa. Terus yang kena lansianya, gitu ya. Jadi itu kan nanti pasti dibuka ya di kelurahan juga. Sekarang kan karena lansia masih utama nih, lansia sama yang punya penyakit menahun. Nanti setelah itu untuk umum di atas 18 tahun. Seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Maaf Ibu saya terlambat karena ada 2 kerjaan langsung gitu. Mudah-mudahan semua sehat, warga di sini sehat. Udah Omikronnya nggak usah kemana-mana, di gap di situ. Jadi kita tetap semua sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau misalnya dia tuh di tengahnya ada inti Bu, dia itu yang melakukan perubahan kan dia. Kalau kita kan kalau manusia reproduksi lahirin ya. Kalau dia berbelah kan, dia memutasikan diri belah jadi. Nah pada saat dia proses pembelahan gitu, karena ada misalnya nih diminumin obat, nih pakai vaksin, nih kita prokes, kan dia bingung ya mau hidup gimana. Dia melakukan perubahan pada struktur bagian tubuh si virusnya. Itulah akhirnya yang merubah. Misalnya bagian yang tonjolan itu, misalnya tadinya ada perubahan sampai 30 kali perubahannya dari yang awal. Karena dia pengen hidup nih sama kayak manusia kan. Nah itu yang akhirnya membedakan dari jenis awalnya. Itu kenapa disebut varian virus itu berubah atau bermutasi gitu menjadi varian baru. Itu nah si Omikron itu sama kayak Delta, cuman dia ada perubahan dari sekian banyak gen yang ada di Delta. Nah berubahnya apa? Bedanya apa sama yang Delta? Nah kalau yang Delta kemarin, ingat nggak kasus tsunami kemarin? Siap bang lewat nggak? Lihat nggak ada bendera kuning meninggal? Banyak kan? Nah kalau Omikron ada pertama dia muncul, wah terlalu serius nggak saya? Munculnya di Afrika Selatan. Jadi itu ada namanya Gauteng, salah satu kota di sana. Yang pertama kali kena itu pemuda-pemuda yang ada di asrama situ. Nah di situ diperhatikan, termasuk sekarang Afrika dia udah turun Omikronnya. Itu emang tidak terlalu bergejala parah seperti Delta, tapi penyebarannya dari satu orang ke orang lain itu 8 kali lipat dibanding Delta. Jadi dia punya kekurangan dan kelebihan ya. Jadi kekurangannya kalau dia mungkin sejauh sekarang penelitian dia tidak seberat waktu Delta. Makanya gejalanya kayak ringan gitu. Kebanyakan makanya dibilangnya kalau bahasa Inggrisnya mild atau sedang gitu, atau tidak bergejala. Nah kalau si Delta kan kita langsung Pak, Ibu kemarin batuk, terus sakit ini gitu, tenggorokan, sampai ada yang sesak gitu kan, terus meninggal gitu kan. Nah kalau si Omikron ini dia lebih ringan, tapi kecepatan menularnya tadi saya bilang ada yang sampai 8 kali lebih cepat dari si Delta. Kalau udah kayak gitu, kalau yang kenanya anak-anak muda atau apa, ya kalau kena yang tua kan tetap aja dia bergejala. Kalau kayak gitu rumah sakit penuh nggak? Penuh juga sama. Jadi jangan bilang Omikron mah biasa aja kayak pihak apa, jangan kayak gitu. Karena kenapa? Penularannya lebih cepat. Kalau lebih cepat sama aja kan, harus kita isolasi. Penuh nggak tuh karantina? Penuh. Kalau yang kena bergejala harus tetap dirawat. Penuh nggak tuh rumah sakit? Penuh. Walaupun mungkin kematiannya rendah. Mungkin kematiannya juga disebabkan kemarin kita udah imunisasi kan? Nah, makanya kenapa vaksin itu perlu.
karena udah ada beberapa studi yang mengatakan bahwa karena vaksin itu tingkat kematian kita turun walaupun kita tetap kena, termasuk si Omikron. Omikron itu pintarnya, walaupun kita udah divaksin 2 kali itu masih bisa kena. Walaupun kalau kita udah divaksin, tingkat kematiannya rendah. Makanya jadi wajib divaksin ya, terutama untuk lansia dan yang punya comorbid seperti itu. Itu bedanya Delta. Nah kalau DBD gimana? Kalau DBD itu panas tetap sama. Kalau si COVID kan sama, ada demam dulu karena virus biasanya demam ya. Walaupun yang sekarang udah nggak terlalu demam karena kan udah proses vaksinasi, terus dia juga berubah si virusnya, jadi gejalanya ikut berubah. Kalau dulu pertama Delta itu demam, sakit tenggorokan, terus juga ada ada anosmia ya kan. Nah, sekarang mungkin udah berkurang ya, nggak ngerasain bawa apa-apa sampai kayak batuk, pilek dan sesak yang parah gitu kan. Nah kalau DBD ya kan sama. Kalau DBD nggak berubah tuh, demam tinggi terus turun naik gitu kan, kayak pelana kuda. Nah yang harus diperhatikan dari DBD ini apa? Kalau di hari ketiga sampai ketujuh itu kan panas lagi turun, ya kan? Hari pertama kedua dibawa tuh ya anak atau kita ke rumah sakit karena demam tinggi kan? Ini dok demam tinggi, jadi saya bawa gitu kan ke. Tapi pada hari ketiga begitu demam udah turun, dicuekin kan? Udah adem. Padahal itu trombosit lagi turun nggak? Lagi turun drastis. Kenapa kematian DBD itu berada di hari ketiga sampai ketujuh? Karena itu loss, orang mikir udah sembuh. Padahal itu trombosit lagi rendah, jadi rentan untuk perdarahan. Makanya kalau nanti ibu bapak ada yang kayak gitu, ini kan misalnya periksa NS1 ya, periksa darah, ini trombositnya misalnya sekian, kayaknya DBD, hati-hati di hari ketiga sampai ketujuh. Tetap harus diperiksa trombositnya. Jadi kalau misalnya turun banget, ketolong kan di rumah sakit dikasih infusan kan, jadi cairannya tetap. Biasanya kalau orang meninggal itu karena shock, karena cairannya kurang, akhirnya trombositnya turun, kekentalan pendarahan itu yang bikin luka. Jadi seperti itu. Jadi sama-sama bahaya nggak? Sama-sama bahaya. Dan rata-rata anak kecil yang kena kan, yang meninggal kan, karena mereka apa? Nggak kelihatan aktif, karena sudah tidak panas. Minumnya susah kan? Karena cairannya kurang gitu. Itu dua-duanya bahaya. Makanya saya bilang apapun penyakitnya tidak boleh lengah. Jelas nggak? Oh, saya kayak jelasin pakai dulu. Saya kalau jelasin sama anak-anak nakes yang surveillance epidemiologi seperti ini sama, biar ibu pun pintarnya sama. Gitu. Ada satu lagi Bu. Boleh. Aduh bagus banget pertanyaan bapak. Nah sekarang pencegahannya gimana Bu? Luar biasa. Langkah awalnya. Langkah awal. Tadi saya bilang ada sakit, ada obatnya. Ada sakit, ada pencegahannya. Tadi DBD dengan apa Bu? 3M plus, ya kan? Sekarang kan lagi menguras, terus menutup, tapi bukan mengubur lagi sekarang, mendaur ulang. Plusnya pakai apa? Pakai Rapelen, pakai kambu, seperti itu. Tapi satu kuncinya, kalau untuk DBD, kalau lingkungan kita bersih, yakin nggak sih bisa kelihatan tuh kalau ada jentik apa enggak? Kalau kotor gitu ketumpuk kelihatan nggak? Ada jentik apa enggak? Itu. Dan satu lagi, sekarang ini ada beberapa di kecamatan lain, cikungunya Bu. Mirip nggak sama DBD? Itu ya, jadi itu udah nggak bisa jalan itu. Semua persendian sakit. Itu kalau nggak jauh-jauh, biasanya kalau kasus DBD ada cikungunya. Tapi kalau udah kayak gitu sholat aja susah kan? Nah itu jenis virusnya emang lain. Nyamuknya juga dia beda, tapi sama karena dia nyamuk, sumber penularannya di genangan air seperti itu. Jadi hati-hati. Nah sekarang kalau pencegahannya COVID tadi kan 5M seperti itu. Jadi apa? Memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kurangi mobilitas, jauhi berkumpul, jauhi kerumunan. Jadi kalau sekarang lihat mall gimana? Deketin, Lihat mall penuh nggak? makin banyak. Jadi kayak gitu ya. Lihat kondisi sekarang macet parah ya. Jadi kenapa wanti-wanti ya kemarin? Aduh hati-hati nih Natal dan Tahun Baru. Kenapa selalu gelombangnya naiknya di mana? Setelah Natal. Karena walaupun misalnya kalau kemarin Idul Fitri kita di-cut ya, kita nggak boleh pulang kampung kepada apa gitu. Karena
itu kita bisa ini. Tapi kalau Nataru kan orang udah kelar nih 1 tahun kerjaannya, pengen liburan, anak-anak sama kan. Nah itu kenapa pergerakannya lebih masif, makanya selalu puncaknya seperti itu. Jadi namanya COVID itu nggak jauh-jauh dari kerumunan, Bu. Satu kasus klaster abis kumpul keluarga di puncak, yang satu kena, yang kena 12 kena lagi, kena juga kayak gitu. Jadi kadang kemarin tuh lengah karena sudah landai kita kan, akhirnya dibukalah prokes, karena udah vaksin dibukalah prokes. Padahal tadi si virusnya pintar ya, pintar. Jadi itulah, kita juga harus pintar, udah lagi nggak usah nurunin kan gitu. Jadi itu ya, tapi udah jelas tak pencegahannya. Tim kerja yang mana memang harus saya sampaikan ya Pak RW, sedikit atau banyak, karena yang mau saya sampaikan juga akan saya ulang lagi. Itu lagi ya, terkait 1 DBD-nya. Saya sudah share dari dokter puskesmas kecamatan, Dokter Indah, tolong Bu Tuti viralkan ya, karena kita juga menyedihkan juga. Kita memang di 3, walaupun kita tidak di Pulau Tengah dapatnya. Artinya itu masih 1 kecamatan di zona yang merah. Artinya merah itu kalau badan satu sakit, artinya semuanya sakit. Jadi kita minta tolong nih, yang memang cawang yang memang belum ada yang zonanya seperti itu, tapi sudah melingkupi 3 besar, artinya kita harus warning. Dengan cuaca tadi Mbak Ines bilang sudah begini, sebentar panas, entar hujan lagi. Ya, ini akan berlaku sampai yang bunyinya ber. Ya, harus kita waspada yang ada ber-bernya itu. Ya, apalagi yang rumahnya di dekat aliran kali atau yang memang biasa dialiri banjir. Itu harus waspada ya Pak RW ya. Hari ini banyak permasalahan kesehatan, banyak penyakit yang memang sekarang kita hadapin. Yang 1 belum tuntas, ada nomor lagi. Ya Bu ya? 2 tahun cukup lelah ya Bu, kita melakukan ini. Apalagi saya yakin ibu-ibu ini sudah berjuang di bawah, sudah memang udah kejar-kejaran. Tapi memang itulah Bu, kalau kami yang di atas kerja sendiri kami tidak mampu. Harus ada yang leader di bawah juga. Kerja tim, saya selalu bilang itu kerja tim. Kalau kami yang bekerja di atas, kami tidak bisa karena yang punya wilayah adalah Pak RW dan Pak RT, ibu-ibu. Jadi bantu kami yang di bawah ya, terkait DBD-nya. Tolong diperiksa lagi sedetail mungkin. Nggak ada namanya main-main lagi. 1 kena merembet yang lain. Karena sekarang penyakit itu cepat banget Bu. Ya, hari ini sebelahnya, kita bisa lihat sebelahnya lagi. Padahal kita nggak kurang-kurang, masih taunya. Ya, selama Ibu jadi jumantik nggak kurang-kurang kan Bu? Udah puluhan tahun mau dipikir. Tapi ada aja masyarakat yang nggak peduli, nggak mau tahu. Udah ada petugasnya, biarin aja. Egois banget kalau saya seperti itu. Karena lingkungan yang bersih adalah di mana kita tinggal. Kalau lingkungan nyaman, insya Allah nyaman. Lingkungan kita jorok, pasti jorok semua. Karena kenapa? Tidak adanya teguran atau restoran tuh keluarganya yang memang udah tahu jorok, takut. Kita nggak usah takut, maksudnya gini loh Bu. Saya bukan, kita tidak boleh juga takut sama warga yang bandel. Kalau yang udah benar kita nggak apa-apa, kita mengajak, mengarahkan, ayo loh berperilaku hidup bersih dan sehat. Tadi beberapa hal yang sudah disampaikan Mbak Ines, tidak akan saya ulas lagi. Artinya sudah tahu apa tahapan yang memang dalam perilaku hidup bersih dan sehat itu. Ya, tolong ya, dispenser, jambangan, wilayah kita padat, ya padat nih, sampai namanya celah aja nggak ada, ya senggol badan tuh pasti ketemu, iya Bu, iya betul Bu, iya kan? Nah, pencahayaan juga kurang, apalagi di masa kayak gini nih. Mbak Ines bilang tadi Jakarta Timur ademnya, tempat enaknya tidur, ya kan Bu? Ini gini siapa yang tidur, ya Bu ya. Ya artinya gini, tetap pencahayaan kita harus ajak warga untuk, yuk sedikit aja kasih pencahayaan, kasih sedikit hijau-hijau, biar ada sirkulasi udara yang berputar, ya. Terus punya sarana sekolah, sarana ibadah, ditengok. Kalau rumah masyarakat saya yakin ibu-ibu tiap hari pantau. Pantau nggak Bu? Pantau kan? Udah hafal nih, lihat muka Bu Elizabeth, Bu RW, udah hafal. Oh pasti mau periksa jentik. Udah hafal. Coba Ibu sedikit ke musola. Kalau yang ada gereja, silakan sedikit tengok ke gereja. Bagian itunya, pengurusnya. Lihat,
tempat kamar mandinya, ya, yang memang dia pakai kolam, yang memang dia tidak pakai shower, coba dilihat. Sekolahan koordinasi dengan orang sekolahnya, ya. Sekarang kita zamannya kolaborasi, Bu. Jakarta Timur kolaborasi, DKI Jakarta kolaborasi. Apapun kegiatan yang menyangkut ke masyarakat harus dikolaborasiin, tidak boleh sendiri. RW berkolaborasi sama kita kelurahan juga kita tetap semua sampai ke tingkat yang paling atas. Ya, jangan takut. Sampaikan kalau memang ibu menemukan ada hal-hal warga yang memang ada yang sakit. Ya, sepanjang kita prokesnya kuat, tolong kasih tahu kalau memang ada warga yang sakit, kelihatan, jangan didiemin. Ya, itulah kader kesehatan. Karena saya anggap ibu udah masuk kader kesehatan. Ya, itu untuk DBD-nya. Lihat kanan kiri, jangan ego. Nggak boleh kok. Kalau kita ego, kasihan. Warga itu punya kita. Selangkah ibu keluar, selangkah ibadah itu ikutin. Ya, nggak seberapa dari pemerintah, tapi apresiasi pemerintah sudah dilakukan. Ya, cuman ini untuk lingkungan kita. Harusnya kita yang lebih aware, ibu ya, dengan lingkungan. Dibantu Pak RW. Pak RW juga, RT-nya juga diajak. Apalagi sekarang ada pembinaan RT. Ya, yang baru-baru, saya yakin yang baru-baru juga pasti kalau diarahkan, ya, memang dia pekerja, maaf ya Pak RW saya sedikit akan, walaupun dia bekerja, tapi kan dia sudah pilihan. Kalau sudah pilihan, amanah itu harus dijalankan, ya. Ada pertanggungjawabannya di mana kita dikasih amanah, kita tidak amanah. Kita diterima tuh istilahnya suatu kebanggaan, tapi juga suatu ini juga atau harus kita perjuangkan amanah itu harus sampai. Jadi saya yakin kalau diajak, diarahkan, mungkin kalau dia pekerja dia punya anak buahnya, atau sedikit waktu di hari libur bisalah tengok-tengok sedikit, ya Pak RW ya. Iya. Jadi Pak RW sudah punya mitra nih LMK-nya baru. Ya ini Bu. Pasti udah. Sangat-sangat Bu ini. Gaspol lagi nih. Iya. Ya, no, ibu-ibu juga, Buati juga orangnya juga saya lihat bekerja. Ya. Yang lain mudah-mudahan mengikuti RT yang lain. Saya bangga dengan Pak RW. Dikerjakan semua. Diborong semua. Bukan nggak mampu. Saya yakin. Ya, karena menghargai. Pak RW itu menghargai. Oh iya dia pekerja. Saya yakin itu. Yang penting dia, kalau maksud saya tahu, Pak RW hanya menyampaikan, saya mengarahkan. Tinggal ada orang pekerja. Baiknya sekali Pak RW seperti itu. Dia kan mau, oh ya, yang kerja oke lah. Saya bisa pakai, tapi tidak seperti itu. Artinya kalau sudah diamanahkan, jalankan semampunya karena sudah terpilih. Betul apa betul Bu? Kalau saya betulnya begitu. Kalau saya, tapi memang itu yang harus saya sampaikan. Semoga yang terpilih nih ya, Bu Ati ya, kita perjuangkan bareng-bareng ya, supaya warga kita lebih sehat lagi, lebih paripurna lagi. Itu yang masalah kesehatannya. Terus vaksinnya. Warga yang belum vaksin, tolong ayo 1, 2 nih, udah mau booster 3. Booster 3 kemarin dari Gongkongan, saya udah share di grup. Ya, monggo, booster 3 sudah ada di puskes kecamatan. Ya, yang usia lansia rentan. Coba yang sapi dengan 1, 2, dengan catatan 1, 2 atau sudah yang kedua sudah 6 bulan. Kenapa? Karena penyakit sekarang tadi udah banyak mabuk. Tambah Omikron lagi. Awalnya yang punya duit ya, yang pergi ke sana. Akhirnya yang punya duit udah di karantina, yang nggak punya duit kesumbang juga. Sumbang penyakit maksudnya. Artinya kenapa? Jadi tidak menutup kemungkinan yang nggak pergi keluar kota pun, yang pergi keluar negeri pun kena. Karena penyakit Omikron 8 kali lipat dari COVID-19 penularannya. Ini bisa nih 8 kali lipat jarak ibu ke saya ke ibu udah cepet melambatnya. 8 loh Bu, bukan yang COVID yang biasa. Ya, dengan gejalanya mungkin batuk yang biasa, badan sakit. Mudah-mudahan nggak ada nih. Makanya jangan kendor. Saya bilang sekali lagi, selalu sisipin kalau ke woro-woro, sisipkan. Ojo kendornya itu loh. 3M-nya itu. 6M malah saya udah banyak nambahin. 6M harus jalan yang 3 dulu dah, lepas terus. Apalagi tuh 3M. Masih ini kan yang 3 nih. Apalagi? Nah, 3-nya dulu nih. Belum nyampe 6-nya, 3-nya dulu.
Ya, kita udah nambah 3. Artinya 3-nya dulu masker, jangan copot. Ya, selalu cuci tangan. Karena di cuci tangan itulah tempat kita kuman kumpul. Ya, apalagi kita dengan anak-anak kita. Oke, sekarang dulu agak susah untuk 10 apa namanya tadi Pak Benes, cuci bersih tangan itu ya. Kalau ini bersih dan kan cuci tangan salah satunya. Itu masih kendor. Sekarang nggak kendor, memang udah 100% cuci tangan. Kenapa? Takut COVID. Ya kan Bu? Sekarang udah 100%. Kalau saya grafiknya saya baca di media, sekarang tanda tangan apa cuci tangan tuh udah 100%. Karena takut COVID-nya. Kemarin mundur ke belakang. Pegang aja, orang nggak ada yang itu ya. Artinya gimana? Kita ya kayak tadi kemanapun kita pergi usahakan hand sanitizer. Kalau memang ada cuci tangan, lebih cuci tangan. Ketemu anak, ketemu cucu, kita sayang dia. Kalau dia sampai sakit, ada vaksin untuk balita belum ada Bu, baru sampai 6 sampai 11. Jadi kita sayangi diri kita, sayangi keluarga. Vaksin. 1-2 yang belum. Yang komorbid udah bisa kok. Gak usah kita takutin. Sebelum nyampe juga ibu dicek screening. Kalau memang nggak bisa kontrol. Sekarang sudah nambah booster. Beruntung yang sudah dapat vaksin 1-2. Alhamdulillah. Kedepannya kalau udah bayar yang booster, ini pemerintah masih gratiskan 21 juta vaksin ya Mbak. Sementara ini itu untuk yang lansia loh ya, untuk yang lansia dulu. Nah kalau kita yang umum, kita yang memang tidak ada problem apa-apa, kita berbayar, sayang kan Bu uangnya. Ya, ini dikasih kesempatan pemerintah, lakukan. Saya hanya mengarahkan, saya hanya menyampaikan. Sifat saya edukasi ke ibu. Kalau memang itu penting untuk kesehatan ibu, monggo ajak tetangganya. Adel di sini, Dawis ya Bu RW ya. Ayo, pendataannya kan jalan, lagi jalan. Cari lansia kita, orang tua kita yang usianya rentan, bawa ke sana. Setiap hari ya Mbak Ines ya, yang booster buka. Ya, yang booster ya, tapi yang 1-2 belum bisa di puskes kelurahan ya. Sekali lagi Bu RT sampaikan ya keluarganya, Pak RW, Pak LMK ya. Kita bareng-bareng, karena kita nggak bisa kerja sendiri. Ya, kita hidup kerja sendiri nggak mungkin. Sapu aja kalau satu biji itu bisa bersih nggak? Enggak kan? Tapi kalau banyak, insya Allah bersih. Saling mengingatkan, ya mengingatkan satu sama lainnya. Kalau kita satu begini nih enak melihatnya, ya adem ya Pak RW ya, nggak ada apa namanya dusta di antara kita, nggak enak. Kita bekerja nyaman, datang kumpul pun ibu aman, enak. Ada yang dibawa cerita, disampaikan ke tetangga kanan kiri. Ini ilmu yang di sini ibu sampaikan lagi, diteruskan. Jangan putus sampai di ibu aja, yang pintar ibu sendiri. Kalau memang penyampaian saya ada yang memang tidak ibu berkenan, singkirkan. Tapi yang bermanfaat ambil. Ya, sepanjang itu untuk kemaslahatan umat. Ya, kalau keluarga kita sehat, insya Allah lingkungan kita sehat. Nggak ada masalah. Ya, saya berulang-ulang ini saya sampaikan di mana saya berdiri, di mana saya tempat. Ini rumah saya yang kedua, Bu. Rumah saya yang satu, saya nggak tahu. Di rumah saya nggak tahu nih, saya ketemu suami saya aja ketemu cuma malam doang Bu. Jam 5 baru saya ketemu lagi pagi berangkat. Artinya saya lebih banyak di sini eksis saya. Tapi insya Allah apa yang saya dapat, apa yang saya sampaikan, monggo Ibu silakan. Silakan Bu. Ya silakan Bu. Monggo. Boleh, mana aja. Kalau datang ya Bu. Jadi gitu Bu. Jadi ulang-ulang saya sampaikan dari awal sampai seperti ini. Itu maksud tujuan saya. Ayo, sini Bu, sini Mbak Baby. Jadi kita sama-sama kerjanya, kalau usah takut. Seragamnya dipakai kalau saat pendataan ataupun lagi monitor PSN atau waro-waro. Karena atribut itu mencerminkan bahwa kita petugas. Sekarang banyak oknum yang memang menyamakan, sekarang apalagi kader banyak ya, kader ini, kader itu, banyak.
Jadi kalau RT itu suatu kebanggaan, Bu. Kita bangga kenapa? Ibu dipilih, ada Pak RT, berarti Ibu ada kelebihan dari yang lain-lain. Ya, Ibu bisa sampai ke kelurahan. Kelurahan itu rumah kita, Bu. Nggak usah takut ke kelurahan, nggak usah sungkan ke kelurahan, ya. Walaupun ke kelurahan yang dilihat saya, tempat lurah atau yang lainnya. Tapi saya welcome untuk ke kelurahan. Jadi kelurahan itu rumah kedua Ibu. Ya, kalau apapun yang menjadi permasalahan, tapi ini kalau ada permasalahan susah, tugaskan dulu di bawah. Kelarkan dulu. Kelarkan dengan Pak RW-nya, kelarkan dengan teman-teman yang ada di lingkungan. Kalau memang tidak terpecahkan, baru kita angkat. Jangan selalu ngepost langsung ke atas, ya. Temukan dulu, karena baiknya buruknya ada di lingkungan kita nih. Kita yang bisa meredam ya Pak RW ya. Jadi seperti itu. Tadi yang kembali lagi ke booster tadi, ya. Udah mulai booster, ya. Yang 3, tolong disampaikan nih. Saya kemarin udah woro-woro, cuman karena saya masih ada kemarin monet, jadi ada nggak dari RW 6 kemarin yang tanggal 12 ada suntik booster lansianya? Kemarin memang Bu bisa nggak sih booster di rumah sakit TNI ini? Sepanjang itu rumah sakit pemerintahan disiapkan booster. Kalau belum kalaupun memang belum sampai, Ibu disiapkan di puskes kecamatan, ya. Sekali lagi tolong disampaikan nih, mumpung masih gratis, mumpung belum bayar. Jadi dikasih tahu warganya, ya. Dari sekian yang nggak mau, pasti kan ada yang mau, ya kan Bu? Iya, kan yang dengernya nggak mau doang, coba yang maunya belum kedengeran, ya. Jadi saya harap itu aja yang bisa saya sampaikan terkait kesehatannya. Cuaca seperti ini, jangan sampai lengah, ya. 2022 kerjanya bukan makin kendor, makin kita lari-larian. Kita harus lebih gercep, karena penyakitnya juga gercep juga nih. Kita ngikut lari-larian. Jadi yang tadinya, saya cuma kan kerjanya ginian doang, gimana jadinya? Jawabannya ya kita sekarang udah semua kader diikutin. Kita itu kader Dawis, juga ke kesehatan, kader Jumatik juga, di Kapos juga, Posyandu juga. Karena Ibu juga ngerangkap, kalau Ibu lelah, ya karena Ibu juga jabatan rangkap. Ya kan Bu ya? Ya enggak Bu? Ya, artinya nggak apa-apa, sepanjang itu bisa Ibu tidak bermasalah dengan teman-teman, artinya kerja kita yang penting lancar. Ya, masyarakat bisa terapresiasi apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Ibu-ibu sebagai ujung tombak yang di bawah, Pak RW tentunya Pak RT bisa menyampaikan, ya Pak ya. Saya rasa itu aja. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 kunci untuk menjaga kesehatan di kala kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini. Pertama, makan teratur, sarapan setiap hari. Itu penting sekali. Yang kedua, perhatikan gizi dan nutrisi dari makanan tersebut. Kemudian yang ketiga, utamakan minuman air mineral atau air putih. Keempat, hindari stres, berpikir positif. Kelima, jangan merokok atau minum alkohol. Keenam, perbanyak olahraga. Kemudian yang ketujuh adalah istirahat yang cukup. Demikianlah tadi informasi tentang 7 kunci untuk menjaga kesehatan di saat kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Saya Yulianto Kreator pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.